warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Nirvana Vidya, pengetahuan menuju pencerahan. Ketemu lagi dengan saya, Syafinatul Salamah, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang jurusan yang mungkin masih belum banyak orang ketahui, tapi perannya sangat penting. Nah, spesial banget kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dari jurusan bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Narasumber kita kali ini sangat spesial loh. Kan kakak bisa perkenalkan diri? Terima kasih. Halo pemirsa semuanya, penonton setia dari podcast Nirvana Vidya ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Buhari, biasa dipanggil Buhari. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan bimbingan dan konseling. Halo semuanya. Ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang membuat kakak tertarik dengan jurusan bimbingan dan konseling, dan mengapa kakak memilih Universitas Negeri Semarang sebagai tempat untuk menempuh pendidikan kakak? Baik, apa sih yang menurut saya itu menarik ya Kak untuk memilih jurusan bimbingan konseling di Universitas Negeri Semarang? Karena saya merasa bimbingan konseling itu adalah mata pelajaran yang sangat menarik. Saat saya SD, SMP, SMA itu saya sangat suka dan sangat kagum dengan guru-guru BK. Alasan saya memilih Universitas Negeri Semarang karena di sana itu terakreditasi sangat unggul ya. Bahkan keunggulannya itu tingkat internasional, bukan hanya nasional ya. Gitu sih Kak. Ya, selanjutnya menurut kakak apa sih peran utama seorang konselor bagi pendidikan maupun masyarakat secara umum? Peran konselor bagi pendidikan itu yang paling utama itu untuk membantu sih Kak, untuk membantu sebagai teman ngobrol ataupun teman diskusi siswa untuk menyelesaikan masalahnya Kak. Jadi siswa itu bukan hanya untuk belajar, tapi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian dia bisa mengerti tentang dirinya sendiri. Itu sudah peran utama dari seorang konselor, seorang jurusan bimbingan konseling di dunia pendidikan ya. Bisa diceritakan sedikit apa sih yang kakak pelajari di jurusan bimbingan dan konseling ini, dan bagaimana proses pembelajarannya? Yang saya pelajari sih pertama Kak tentang pendidikan ya pastinya. Kemudian unsur-unsur yang menopang pendidikan itu apa saja Kak? Misal pendidikan itu bukan hanya tentang sekolahan, tapi tentang masyarakat dan tentang keluarga. Kemudian yang lebih kecil lagi tentang kelas, dan kemudian tentang siswanya Kak. Siswa juga bukan hanya tentang manusia yang belajar, tetapi manusia keseluruhan tentang masalah-masalahnya dan tentang perkembangannya. Jadi kita juga mempelajari kompleks, bukan hanya tentang siswanya aja, tapi tentang perkembangannya juga kita pelajari. Jadi semuanya dipelajari? Semuanya dipelajari dari yang lebih besar, kemudian mengikuti siswanya. Dalam jurusan ini tuh lebih banyak mempelajari teori atau prakteknya itu? Teori atau praktek ya Kak? Sebenarnya sih dua-duanya kita pelajari semuanya secara imbang ya Kak. Untuk semester awalan kita lebih banyak teori. Nah kemudian diselingi dengan praktek-praktek tentunya Kak. Apalagi yang kita seorang konselor atau seorang guru BK itu namanya juga harus bisa konseling ya Kak. Tentunya kekuatan kita mesti menjadi di semester-semester berikutnya kita sangat ketat dengan praktek. Selama menjadi seorang konselor itu tantangan apa saja yang kakak hadapi? Pertanyaannya mungkin ini ya Kak, bukan sebagai konselor ya Kak, karena kan belum profesional konselor. Mungkin sebagai mahasiswa BK ya Kak, apa sih tantangan yang dihadapi? Tantangan yang dihadapi itu kalau teori ini tuh lebih karena kita mempelajari banyak, kita banyak mempelajari teori-teori dari para pendahulu. Kemudian kalau praktek nih Kak, tantangan dalam praktek itu lebih ke karena kita belajar kemudian prakteknya langsung ke masyarakat maupun orang yang
tidak terlalu mengenal TK, jadi menyesuaikannya itu yang agak terlalu tantangan tersendiri bagi kita. Seperti yang kakak tahu kan di era sekarang digital itu sudah sangat berkembang. Terus peran bimbingan dan konseling itu apa sih di era digital? Peran dunia konseling dalam dunia digital ya Kak. Pertama, kita bisa mengedukasi ya, melalui platform media sosial, edukasi tentang kejiwaan atau tentang mindset atau tentang pemikiran-pemikiran agar siswa-siswa lebih berkembang. Dan kemudian kita juga bisa ada nih Kak, konseling berbasis digital, jadi kita bisa Zoom maupun via video call maupun lainnya, jadi tidak usah bertatap muka secara langsung Kak. Dan tentunya juga melalui media sosial ini para siswa maupun masyarakat bisa bertanya atau berkeluh kesah di sana Kak. Jadi kita konselor bisa memberikan masukan maupun berdiskusi tentang permasalahan. Berarti kita bisa tanya tentang apa itu bimbingan itu tanpa harus tatap muka. Tanpa harus tatap muka secara langsung gitu bisa. Kalau menurut pendapat kakak nih, apa sih keterampilan utama yang harus dimiliki untuk menjadi seorang konselor yang profesional? Keterampilan utama ya, sebenarnya orang-orang pasti berpikiran harus jago ngomong ya. Orang-orang sebenarnya itu salah Kak, bukan jago ngomong, tapi harus mau mendengarkan. Yang paling susah itu mendengarkan Kak. Soalnya dalam konseling tentunya kita banyak membahas tentang masalah ya, entah itu masalah pribadi, sosial, karir maupun tentang belajar. Nah, yang kurang, yang keterampilan yang harus kita pelajari banyak itu mendengarkan keluh kesah itu. Karena mendengarkan keluh kesah itu agak gimana ya Kak, agak susah ya Kak. Pasti kita ingin langsung memberikan statement, langsung memberikan penegasan, itu yang paling susah, mendengarkan tanpa memberikan judgement atau penilaian. Untuk generasi sekarang ini, seberapa penting sih peran konselor untuk menjaga mental siswa di sekolah? Seberapa penting untuk generasi sekarang ya? Semakin kesini semakin penting nggak? Bisa kita lihat dari banyaknya kasus ya, anak SD yang sudah bunuh diri, anak SD yang sudah depresi, bahkan yang tadinya itu biasa menyerangnya anak SMA sekarang sudah beralih ke sangat dini, yaitu anak SD ya. Banyak SD yang tangguh, banyak anak SD yang nggak bisa lepas dari gadget, banyak anak SD yang mungkin memiliki masalah percintaan sampai bunuh diri, sampai bahkan dan lain sebagainya. Itu sudah sangat mengkhawatirkan ya. Dari itu saja sebenarnya kita semua, bukan hanya seorang konselor ataupun konseling, kita semua harus menjaga sekuat-kuatnya. Menurut kakak sendiri itu apa sih tantangan yang akan dihadapi seorang konselor di masa mendatang? Tantangan yang di masa mendatang ini sih Kak, lebih ke karena sekarang udah era digital ya Kak. Semua siswa, semua masyarakat itu bisa mengakses semua konten yang ada tanpa filter. Bisa dilihat itu juga semakin banyak orang-orang mengkonsumsi konten-konten yang salah. Mungkin sekarang masih musimnya ada gangster, musimnya mereka pakai obat-obatan, musimnya mereka bergaul dengan yang salah. Itu semua berawal dari konten biasanya. Nah, kita sebagai konselor harus lebih mengetahui alam bagaimana pikiran-pikiran anak muda sekarang ataupun siswa-siswa yang sekarang lebih dini. Soalnya dulu itu kalau gangster itu minimal SMA ya Kak. Sekarang anak SD aja udah bawa celurit dan sebagainya. Itu kita harus benar-benar tahu menyelami harus belajar sih Kak. Menurut kakak tuh bagaimana sih meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konseling dan untuk menjaga kesehatan mental? Pentingnya konseling dan kesehatan mental ya, sebenarnya dengan cara pertama harus kolaborasi antara guru BK dan guru lainnya.
tentang kesehatan mental dan tentang kesadaran siswa. Yang kedua, kolaborasi antara guru BK dengan orang tua. Bagaimanapun pendidikan paling utama kan di keluarga ya kan. Jadi seorang orang tua itu harus mengetahui diri, harus aware, harus tahu. Jadi guru BK harus banyak berkolaborasi dengan mereka semua. Ya, masih banyak stigma negatif di masyarakat terkait tentang konseling dan bantuan psikologis. Bagaimana pandangan kakak tentang hal ini? Stigma negatif ya kak. Stigma negatif itu biasanya yang didengar kan pertama guru BK itu polisi sekolah, itu biasa didengar. Kemudian konseling itu cuma ngobrol atau cuma ya diskusi kiri dan kanan gak jelas, ataupun banyak orang yang menganggap bahwa semua guru itu bisa jadi konselor atau bisa jadi guru BK, padahal itu stigma yang sangat salah. Dimana di dalam guru BK ataupun proses konseling itu ada teknik-teknik khusus yang hanya bisa diakses oleh orang yang kuliah di jurusan BK, bukan hanya tentang diskusi belakang ngobrol-ngobrol. Di situ ada teknik-tekniknya. Kemudian karena ada judgement polisi sekolah, itu karena kesalahan bahwa sekolah menempatkan guru BK untuk memberikan disiplin yang ketat. Sebenarnya itu sih kak, sebenarnya kesalahan-kesalahan itu sudah basic, sudah mudah kemana-mana. Jadi itu juga sebuah tantangan tidak untuk saya pribadi dan lain sebagainya, teman-teman semua jurusan BK yang nantinya akan menjadi guru BK. Itu sebuah tantangan untuk memperbaiki paradigma itu pandangan. Nah, selama kakak kuliah di jurusan bimbingan dan konseling ini, apa sih momen yang paling berkesan gitu? Momen yang paling berkesan ketika kuliah ya kak, mungkin saat praktek sih kak, saat praktek. Karena saat praktek itu kita menghadapi masyarakat yang tidak terduga. Karena memang kalau dalam praktek kita tidak boleh sama-sama dengan mahasiswa BK ya kak. Jadi momen yang paling berkesan itu ketika praktek itu. Kadang saya pernah praktek dengan, kita bukan hanya praktek dengan orang dewasa kan, dengan masyarakat kuliah maupun anak SMP. Kita ada pelajaran praktek dengan anak kecil. Nah itu yang menurut saya sangat berkesan kan, sangat, soalnya anak kecil lebih susah untuk kita ajak ngobrol. Untuk harapan dan cita-cita kakak ke depan setelah lulus dari jurusan ini itu apa sih? Harapan saya dan cita-cita, harapan saya tentunya saya ingin menerapkan ilmu ini dengan bermanfaat untuk masyarakat luas. Ya, minimal untuk diri saya sendiri agar saya lebih aware tentang kesehatan mental saya, tentang kesehatan mental keluarga saya maupun orang-orang terdekat saya, dan semoga saya juga bisa mengaplikasikan ke masyarakat yang lebih luas, entah itu ke sekolahan maupun ke masyarakat sekitar saya. Terakhir nih, apakah ada sosok inspiratif yang membuat kakak itu mantap memilih jurusan dan bimbingan konseling ini? Sosok inspiratif ya, saya itu kan dari SMP 1 Kedung, kemudian dari SMA 1 Kedung. Saya menemukan banyak tokoh-tokoh guru-guru BK saya yang sangat menginspirasi, kemudian mereka sangat friendly sekali dengan siswa-siswanya, kemudian mereka mudah sekali untuk diajak ngobrol tentang masalah kita, yang membuat saya tuh semakin merasa guru BK ini salah satu sosok yang menurut saya sangat penting di sekolah. Kemudian saya ingin mencari tahu, kemudian sampai saya kuliah di jurusan BK ini. Nah tentunya sosok yang paling inspiratif ya guru-guru BK di SMP dan SMA 1 Kedung saya itu kan. Kan di media sosial sekarang itu kan banyak ya seorang siswa yang kalau misal dinasihati guru, diberi teguran itu malah tambah beruncak gitu ya. Gimana sih pandangan dari bimbingan dan konseling itu?
banyak siswa sekarang ya kalau diberi nasihat maupun diberi aturan malah lebih melunjak ya kan. Ya banyak sih Kak yang divideokan. Makanya itu peran guru BK itu pertama kolaborasi itu aja yang sudah disebutkan, bahwa kita bersama bukan hanya guru BK, bersama guru lain, kemudian bersama orang tua. Yang paling lupa itu sinergi kerjasama ini dengan orang tua kan. Orang tua itu justru hanya menginginkan anaknya ke sekolahan tanpa dia memperhatikan gimana pendidikannya, gimana di rumahnya, gimana attitude-nya gitu. Apalagi yang paling salah ketika guru menegur kemudian memberikan hukuman kepada siswa, orang tua tidak terima, kemudian malah lebih melaporkan. Itu kan sebuah sudah masalah yang sangat ternyam ya kan di dunia pendidikan. Guru sepandangan BK di dalamnya itu karena pertama anak mengkonsumsi konten maupun melihat perilaku yang salah di dunia luar gitu kan. Ataukah dia melihat orang tuanya, atau dia melihat teman-temannya, ataukah dia melihat video-video yang seperti itu kan, membuat anak jadi. Yang kedua, guru harus bisa memberikan nasihat dengan cara yang dapat diterima oleh muridnya. Guru juga harus banyak bereksperimen, harus banyak belajar lagi bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian yang ketiga baru kan peran guru BK di sini yaitu melihat sedini mungkin bagaimana karakteristik anak, menanamkan sedini mungkin gimana attitude yang benar. Kemudian guru BK tersebut juga harus mengetahui apakah anak tersebut harus konseling secara individu atau konseling secara kelompok, yang membuat dia lebih memahami mana yang benar, mana yang salah tentang dirinya. Seperti itu Kak. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, ada nggak pesan dari kakak yang ingin disampaikan ke pendengar kali ini? Untuk penutup ya Kak, apa yang ingin saya sampaikan mungkin sederhana Kak. Pertama, jangan takut untuk konseling kepada guru BK. Apapun masalah yang kalian hadapi, coba ceritakan. Insya Allah guru BK memiliki asas kerahasiaan yang tentunya apapun yang kalian ceritakan, masalah yang kalian ceritakan, kita pasti menjaga rahasia itu. Pasti menjaga rahasia itu. Karena itu salah satu prinsip kita dalam dunia bimbingan konseling. Nah, yang ketiga, kemudian yang saya ingin sampaikan lagi, bahwa jangan jadikan guru BK itu sebuah ketakutan ya teman-teman semua. Jadikan guru BK itu sebagai teman kalian. Karena peran guru BK itu memang sebagai teman kalian untuk menjadi sosok pendengar, sosok pemberi diskusi panjang lebar untuk kalian, masalah kalian apapun, pribadi, sosial, belajar maupun karir kalian. Jadi jangan takut dengan guru BK, jadilah kawan dari guru BK, dan insya Allah teman-teman semua akan lebih paham tentang diri kalian sendiri dan masalah kalian di kemudian hari. Terima kasih ya Kak sudah berbagi cerita dan pengalaman yang berkesan dan berharga ini. Semoga yang kakak sampaikan dapat menginspirasi teman-teman pendengar tentang pentingnya seorang konselor baik di sekolah maupun di masyarakat umum. Untuk teman-teman yang mendengarkan, tetap selalu jaga kesehatan mental kalian dan jangan ragu ketika kalian membutuhkan bantuan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semoga hari kalian selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.